Aku mau nunjukin kamu barang bagus nih. Coba lihat. Wah, lumayan tuh, murah lagi. Iya, aku belinya di toko Zebra. Apa itu? Ini tokonya baru sih, juga belum terkenal juga. Oh, toko online. Hati-hati loh kalau belanja di toko online, apalagi yang belum terpercaya. Nah, data-data kamu bisa disalahgunain. Aman, tenang aja. Lagi ini juga aku baru pertama kali coba. Ya, dibilangin nggak percaya. Ya udah, terserah deh ya, yang penting nggak dibilangin. Iya, tenang aja. Yang penting barangnya harganya lebih murah. Ya udah. Tolong gue, Den. Bantuin gue, Den. Kenapa? Ini ada kena pintu tuh. Tadi pagi aku kan beli ini kan, apa namanya, sepatu di toko Zebra. Terus tiba-tiba setelahnya itu aku dapat tagihan dari pinjaman online. Hah? Kok bisa? Nah, itu Emangnya makanya. tokonya terpercaya nggak? Nah itu salahnya aku kayaknya di situ, belum terpercaya tokonya. Kan masih baru tokonya. Tokonya baru, Ya, belum terpercaya. ah, Terus kamu nyoba-nyoba? ya aku nyoba-nyoba pertama kali. Wah, bisa jadi data kamu malah disalahgunain sama toko online itu. Itu gimana ya sebetulnya ya? Iya. Coba deh lapor polisi. Ayo, ayo, ayo. Sekarang nih, Ayo. Daripada kita susah-susah kan? Iya. Jadi pesan singkat dari video tersebut adalah bahwa kita harus mau dan bisa untuk memilih toko online yang terpercaya. Karena tidak semua toko online mau dan bisa untuk menjaga data pribadi kita. Bisa saja oknum-oknum dari toko online tersebut menyalahgunakan data pribadi kita untuk melakukan kejahatan yang lain. Jadi teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan mengenai data pribadi. Apa sih itu data pribadi? Data pribadi adalah data yang bersifat pribadi. Dan data pribadi sendiri dibagi menjadi dua. Ada data pribadi yang bersifat umum dan juga data pribadi yang bersifat khusus. Data pribadi yang bersifat khusus contohnya adalah biometrik berupa sidik jari dan juga retina mata, catatan kesehatan, catatan kejahatan, data anak, lalu ada orientasi seksual, pandangan politik, dan lain sebagainya. Nah, untuk data pribadi yang bersifat umum sendiri, itu ada nama lengkap, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah ancaman terhadap keamanan data pribadi. Hal ini bisa berupa pencurian, perusakan maupun penghilangan data pribadi. Nah, di sini ada beberapa jenis ancaman terhadap keamanan data pribadi. Yang pertama adalah phishing attack, yaitu pencurian data-data sensitif seperti data pribadi, nomor rekening, dan sebagainya. Nah, di sini cara yang paling sering digunakan adalah dengan cara menggunakan Google formulir yang dikirim seolah-olah dari instansi yang terpercaya. Yang kedua ada password hack, yaitu penyerang akan berusaha menebak ataupun mendapatkan password kita. Nah, di sini metode yang paling sering digunakan adalah social engineering, yaitu dengan cara mengirimkan tautan ataupun link yang dibuat seperti asli. Yang ketiga ada ransomware, yaitu jenis pencurian data dengan cara memblokir ataupun menghentikan akses terhadap suatu hal. Nah, di sini situs ataupun file yang sudah terblokir tidak akan bisa dibuka lagi kecuali kita menuruti perintah dari pihak penyerang. Yang keempat ada SQL injection, yaitu jenis pencurian data dengan cara menggunakan laptop ataupun komputer kita yang dihubungkan pada suatu server. Nantinya server tersebut akan merilis seluruh database yang ada pada komputer kita. Nah, itu beberapa jenis ancaman terhadap keamanan data pribadi. Oke teman-teman, di sini kami akan membahas tentang cara penyimpanan dan juga mengelola data pribadi dengan baik. Yang pertama itu ada privasi, di mana teman-teman harus menjaga dan melindungi privasi teman-teman sekalian, serta tidak membagikan data pribadi tersebut kepada orang banyak, melainkan hanya kepada pihak yang berwenang. Yang kedua itu ada kepatuhan hukum, di mana teman-teman harus mengikuti hukum ataupun menjalankan peraturan yang berlaku dan ada di wilayah teman-teman sekalian. Nah, terus yang ketiga itu ada pemilihan penyedia layanan, di mana teman-teman harus memilih penyedia layanan yang memiliki keamanan yang ketat serta perlindungan yang baik, sehingga data pribadi teman-teman yang teman-teman berikan ke layanan tersebut dapat terjamin kerahasiaannya. Nah, yang keempat itu ada pembaharuan rutin, di mana teman-teman harus sering memperbarui data-data pribadi tersebut sehingga
ketahanannya lebih terjaga dan juga tidak ada, sehingga meminimalisir orang-orang yang mengetahui data pribadi teman-teman sekalian. Yang terakhir itu ada pemulihan data, di mana teman-teman harus menyediakan dan menyiapkan pemulihan data tersebut sehingga ketika terjadi bencana ataupun kerusakan, data tersebut dapat dipulihkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya perlindungan data pribadi. Yang pertama, ada pastikan data transkripsi. Cara pertama ialah memastikan bahwa data pribadi kita transkripsi saat disimpan atau ditransmisikan melalui internet. Hal ini dapat mencegah akses yang tidak sah ke data pribadi kita. Yang kedua, hati-hati ketika gunakan jaringan Wi-Fi. Kamu harus menghindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman, karena hacker bisa saja mengakses data pribadi kita melalui jaringan tersebut. Gunakan jaringan Wi-Fi yang aman atau gunakan VPN untuk mengenkripsi koneksi internet kita. Yang ketiga, ada waspada terhadap tautan phishing. Tips atau cara melindungi data pribadi berikutnya ialah jangan pernah mengklik tautan yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal. Ini karena tautan tersebut bisa saja mengarahkan kita ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi kita. Yang keempat, buat kata sandi yang sulit ditebak. Tentunya di era digital semua orang sudah terbiasa dengan kata sandi, maka gunakan kata sandi atau password yang sulit ditebak. Yang kelima, gunakan mode incognito. Kamu bisa menggunakan mode ini ketika kamu browsing di internet, agar riwayat browsing kamu tidak tersimpan di browser. Hal ini dapat mencegah orang lain untuk melihat riwayat browsing kita. Yang keenam, selalu hati-hati dalam memberikan izin. Tips terakhir ini ialah menghindari memberikan izin atau akses kepada aplikasi atau situs web yang tidak terkenal dan tidak terpercaya. Dengan itu, semua data pribadi kita dapat terlindungi. Saya akan memberikan tips bertransaksi online secara aman. Pertama, pastikan toko online tersebut sudah terverifikasi dan tentunya aman. Kedua, cek deskripsi produk. Ketiga, lakukan pembayaran secara resmi. Keempat, jaga identitas diri dan jangan sampai identitas diri Anda disalahgunakan. Sekian video dari kami kelompok 2. Kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih.